Selamat malam buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Malam hari ini saya membahas yang permasalahan yang paling pertama mungkin dari daerah yang paling kecil di NTT, kabupaten yang baru, yang berusianya mungkin baru mau mendekati 15 tahun lah, yaitu Kabupaten Nagekeo. Nagekeo ini mekar dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Ngada. Nah, sudah 3 kali pemilihan bupati, yaitu yang pertama adalah almarhum Yohanes Samping Ao, yang kedua Bapak Elias Jo, dan yang ketiga sekarang Bapak Yohanes Don Bosco Do. Nah, ketiga bupati ini adalah putra daerah Nagekeo. Mereka punya prinsip yang sama untuk membangun daerah ini. Daerah yang boleh dikatakan daerah yang sedang berkembang. Akhir-akhir ini Nagekeo disuguhkan semacam drama yang apakah itu dibuat, yang diciptakan supaya kabupaten ini menjadi populer. Tapi bukan populer tentang kemajuannya, tapi soal kasusnya yang dari hari ke hari kasus selalu ada. Sebagai putra daerah Nagekeo turut prihatin dengan persoalan ini, terutama yang berkaitan dengan framing yang dibuat oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab yang berkaitan dengan video, yaitu Kapolres Nagekeo yang melakukan intimidasi terhadap masyarakat adat di suku Kawa. Dan saya mendapat video yang secara utuh supaya jangan sampai ada multi tafsir yang berkaitan dengan video-video yang beredar selama ini. Karena video itu tidak utuh. Supaya berimbang untuk memberi informasi, supaya kita jangan sampai menjustik orang yang belum tentu apa yang kita lihat, apa yang kita dapat itu benar. Untuk itu, saudaraku semua, saya mau menampilkan video yang secara utuh pada saat Bapak Kapolres datang bertemu dengan suku Kawa. Dari masyarakat menyampaikan sebelum di Pak tapi sebelumnya saya minta perjanjian ya. Saya terakhir kemarin sih katakanlah silakan kepada masyarakat. Jadi terima kasih banyak. Kami aparat sudah menjaga informasi yang baik dan kami tidak bisa menghalangi masyarakat untuk meminta hak mereka. Hak mereka. Kami aparat sudah cukup bersabar, sudah berani mengajak, mendukung. Tapi ada kesan disengaja, bukan lalai ini. Kalau lalai cukup sekali 2 kali, tapi ini sengaja. Itu tanda patuh saya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Santi Santi Om. Salam sehat dan selamat siang. Selamat siang. Jadi itu kami berharap kepada pimpinan, Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, tolong dengar, kali ini menjadi masyarakat Kawa itu luluh kena Bapak Kapolres, yang dimana 1 minggu bertugas di Nagekeo. Hal itu pun dia datang ke kampung adat Kawa dengan begitu susah payahnya dalam proses perjalanan ketemu dengan masyarakat adat Kawa, memohon, meminta supaya tanah masyarakat Kawa untuk diberikan untuk negara. Dengan data secara budaya, masyarakat Kawa menerima itu. Jadi hari ini kami pastikan bahwa masyarakat Kawa masih membutuhkan Bapak Kapolres
untuk tetap mengawal bersama kami, sehingga jangan sampai kekecewaan masyarakat Kawah yang kembali muncul kembali untuk melakukan pemblokiran lagi. Karena PLO kedua masih butuh, PLO satu belum ada pembayaran. Sebegitu saja, kami mohon untuk kerjasama kita. Yaitu dari video itu tadi, di sini saya coba dari pemahaman saya, terserah pemahaman bersaudara yang lain ya. Kalau saya, dia pada saat Bapak Kapolres menancapkan sangkur, mengatakan tanda pati, artinya sebagai seorang pemimpin, ini komitmen saya kepada masyarakat Kawah, bahwa inilah tanda. Dan itu terbukti di saat salah satu pemuda Kawah memberi pernyataannya, yang kita lihat ada sangkur yang masih nancap, yang tidak dicabut oleh siapa-siapa. Artinya itu sebagai bukti bahwa ini loh ada perjanjian kita waktu itu, supaya pembangunan nasional yang berkaitan dengan Waduk Lambau itu berjalan. Itu video utuhnya, artinya framing-framing yang dibuat selama ini dan video-video yang beredar yang sepotong-sepotong itu yang menjadi semacam timbulnya ketidakpercayaan terhadap Bapak Kapolres Nagekeo dan menyudutkan Bapak Kapolres Nagekeo telah melakukan intimidasi terhadap masyarakat Kawah. Yang kemudian persoalan ini dibawa sampai ke Propam, sampai ke Mabes Polri. Tapi semua itu kita serahkan di pihak yang berwenang. Apakah itu memang telah melanggar kode etik atau tidak, itu biarkan saja proses itu berjalan yang sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Jangan sampai ada tekanan-tekanan dari pihak lain yang menurut saya ada upaya menjatuhkan Kapolres Nagekeo, di mana ada beberapa kasus yang sedang ditangani oleh beliau yang belum tuntas. Kita tunggu saja. Tapi pesan saya menganalogikan begini, bahwa Nagekeo itu adalah satu kabupaten baru yang kemudian dari sekian banyak kabupaten yang ada di NTT, ibu kota Nagekeo itu adalah daerah yang paling, menurut saya daerah paling panas. Panas, iklimnya yang kejam. Artinya ketika orang yang mau ke sana, entah itu mau bekerja sebagai apa saja, ketika dia tidak akrab dengan keadaan alam di sana, pasti akan terpental. Itu pasti akan terpental. Untuk itu bersaudara-saudaraku semua, tetap dukung channel saya. Yang kemudian nanti episode berikut saya akan kupas yang berkaitan dengan masalah hukum. Masalah hukum yang berkaitan dengan intimidasi terhadap adik-adik GMNI, yang kebetulan saya sebagai alumni GMNI cabang ND, saya turut prihatin dengan perbuatan oknum-oknum ini terhadap aksi-aksi adik mahasiswa GMNI cabang Nagekeo. Tetap ikuti channel saya supaya kita kumpas dari sampai tuntas dengan persoalan ini, yang kemudian akan bicara dengan yang berkaitan apakah ini ada kepentingan politik atau tidak. Tetap dukung channel saya, bersaudaraku semua. Salam persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat malam buat saudara.